Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu semua. Saya Yunita Hamsari dari SMA Negeri 2 Sekayu. Mulai diberlakukannya kurikulum merdeka di SMA Negeri 2 Sekayu pada tahun pelajaran 2022-2023 membuat saya sebagai guru mata pelajaran yang mengajar di kelas 10 mendapat tugas tambahan sebagai koordinator dan fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 2 Sekayu dilaksanakan dengan sistem blok bulanan, yaitu dilaksanakan pada pekan kedua dan pekan keempat di bulan September dan November untuk semester ganjil dan di bulan Mei untuk semester genap. Pada semester genap tahun pelajaran 2023 ini, berdasarkan hasil rapat proyek antara manajemen sekolah dengan koordinator dan fasilitator proyek, disepakati bahwa tema yang akan diusung adalah kearifan lokal, khususnya kearifan lokal yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Pada saat rapat proyek tersebut, kami juga telah menyepakati dimensi apa saja yang menjadi fokus penguatan profil pelajar Pancasila pada proyek kali ini. Sebagai koordinator proyek, saya bersama dua tim fasilitator proyek lainnya, yaitu Sir Adi Kurniawan SPD dan Mem Almi Ayu Anggraini SPD, mengidentifikasi topik apa yang akan diangkat sesuai dengan tema kearifan lokal yang telah disepakati pada rapat proyek sebelumnya. Selain itu, kami juga bertanya langsung kepada murid-murid di kelas 10-2 mengenai topik apa yang akan mereka angkat yang berhubungan dengan tema kearifan lokal yang ada di Musi Banyuasin. Dari hasil koordinasi bersama, akhirnya disepakati untuk mengangkat topik jumputan Gambo pada proyek profil pelajar Pancasila ketiga kali ini di kelas 10-2. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka saya sebagai koordinator sekaligus fasilitator proyek melakukan kegiatan berikut ini. 1. Membuat modul proyek dengan judul Jumputan Gambo. Modul proyek ini merupakan panduan bagi fasilitator dalam melakukan pendampingan dan memfasilitasi kegiatan proyek. Modul proyek ini saya susun sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar murid, khususnya kelas 10-2. Kedua, memfasilitasi pelaksanaan proyek. Adapun tahapan yang saya lakukan selama proses fasilitasi pelaksanaan proyek ini adalah melakukan asesmen awal. Pada pertemuan pertama, saya melakukan asesmen awal terlebih dahulu untuk mengetahui pengetahuan awal murid kelas 10-2 mengenai kearifan lokal yang ada di Musi Banyuasin, baik kearifan lokal berupa benda maupun non-benda. Kemudian bersama-sama tim fasilitator memberikan pendalaman materi mengenai kearifan lokal yang ada di Musi Banyuasin dengan model problem-based learning, di mana murid dilatih untuk menemukan masalah kearifan lokal yang ada di Musi Banyuasin sampai dengan menemukan jawaban dari permasalahan tersebut dan mengkomunikasikan hasilnya. Pada pekan kedua dan ketiga, kami mulai melakukan pembuatan jumbo atau jumputan Gambo. Sebelum membuat jumputan Gambo ini, kami tim fasilitator sudah berkonsultasi dengan tim ahli atau pengrajin Gambo Muba yang ada di Desa Babatoman, yaitu pemilik Galeri Surya. Setelah mempersiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat jumbo, kami pun membagi murid di kelas 10-2 menjadi 4 kelompok kecil yang terdiri dari 9 murid dalam satu kelompok. Untuk motif jumbo sendiri diserahkan kepada kreativitas masing-masing kelompok. Pada hari Senin dan Selasa di pekan kedua pelaksanaan proyek jumbo ini, masing-masing kelompok fokus dengan motif atau pola yang dibentuk pada kain. Setiap kelompok menggambar motif atau pola yang mereka sepakati bersama. Setelah motif tergambar pada kain,
Maka di hari Rabu dan Kamis, setiap anggota kelompok memulai berkolaborasi bersama untuk menjelujur dan menjumput setiap pola yang telah digambar dengan menggunakan jarum dan tali karung bawang. Pada proses menjumput dan menjelujur ini harus benar-benar fokus dan hati-hati agar dihasilkan jumputan yang benar-benar rapat. Setelah proses menjelujur dan menjumput pola selesai, kain pun siap untuk dicelupkan ke dalam limbah getah gambir. Untuk menghasilkan warna hitam, kain harus dicelupkan ke dalam limbah getah gambir, larutan kapur, dan larutan tunjung. Sedangkan untuk yang menghasilkan warna coklat, proses pencelupannya sedikit berbeda, yaitu dicelupkan ke dalam limbah getah gambir terlebih dahulu, baru kemudian dicelupkan ke dalam larutan kapur yang telah diberi sedikit larutan tunjung. Proses pencelupan ini dilakukan berulang kali dan membutuhkan waktu selama 5 hari berturut-turut. Setelah didapatkan warna kain yang pas, di hari kelima, murid pun mulai membuka jumputan-jumputan serta jelujur yang ada pada kain yang sudah berwarna. Setelah semua jumputan dan jelujur terbuka, maka kain pun dicuci dengan air bersih, lalu kain yang sudah dicuci diangin-anginkan di dalam ruangan. Setelah itu disetrika dan kain jumbo pun siap untuk digunakan. Setelah proses pembuatan jumputan gambo, kami kemudian mempersiapkan Pekan Raya Project. Pekan Raya Project ini dilakukan selama 2 hari, yaitu di hari Kamis dan Jumat pada pekan keempat bulan Mei. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan apresiasi kepada seluruh murid yang telah melakukan proyek. Pada pekan raya ini, kain jumbo atau jumputan gambo hasil buatan murid kelas 10-2 dipamerkan beserta produk-produk kreasi jumbo lainnya, seperti bros, kunci rambut, bandana, dan tas. Setelah pekan raya proyek usai, saya pun melakukan asesmen sumatif, mengirimkan link penilaian diri, link refleksi kegiatan P5, dan umpan balik dalam bentuk formulir Google Form yang terintegrasi dengan akun belajar.id kepada seluruh murid di kelas 10-2 yang telah mengikuti kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila Jumbo ini. Kemudian, saya merekap semua hasil asesmen proyek dan mengisi rapot proyek yang ada di sistem e-rapot sebagai bentuk umpan balik ketercapaian tujuan proyek kepada murid dan orang tua murid. Berdasarkan hasil penilaian diri, refleksi kegiatan P5, dan umpan balik oleh seluruh murid kelas 10-2, didapatkan kesimpulan bahwa lebih dari 85% murid merasa kreativitas yang mereka miliki terupgrade dan terasah selama mengikuti proyek Jumbo Jumputan Gambo. Melalui proyek ini, murid menjadi lebih memahami kearifan lokal yang ada di Musi Banyuasin, khususnya Gambo Muba, serta terjalin kolaborasi yang baik dengan sesama teman dalam satu kelompok walaupun memiliki beragam karakter. Hal ini selaras dengan tujuan dari pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal dan topik Jumbo ini. Sehingga profil pelajar Pancasila yang diharapkan semakin kuat dengan adanya kegiatan proyek ini tercapai sesuai harapan bersama. Pada saat setelah selesai melakukan proyek penguatan pelajar profil Pancasila tersebut dengan topik Jumputan Gambo, kami menjadi lebih bangga dan lebih menghargai terhadap kearifan lokal yang ada di Musi Banyuasin, terkhususnya Jumputan Gambo. Lalu, kreativitas kami menjadi terlatih pada saat pembuatan Jumputan Gambo tersebut. Demikianlah inovasi atau praktik baik yang pernah saya lakukan pada proyek profil pelajar Pancasila yang ada di SMA Negeri 2 Sekayu. Semoga Bapak Ibu berkenan. Salam sehat dan bahagia. Merdeka belajar.